Inilah detik-detik 2 unit rumah warga di bantaran Sungai Batang Kuranji, Kecamatan Pau, Kota Padang diterjang banjir bandang. La ilaha illallah, Dik. Derasnya arus banjir membuat rumah langsung hancur. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain itu, sebuah pondok kayu warga juga ikut terbawa arus banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Batu Busuak ini mengakibatkan 95 kakak dengan 230 jiwa dan 70 unit rumah terdampak dan diungsikan ke bangunan sekolah. Sementara itu, detik-detik rumah ambruk juga terekam video amatir warga di kawasan Sungai Batang Malalo, Nagari Guguak Malalo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa, penghuni rumah telah dievakuasi ke tempat aman. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Dari Padang, Sumatera Barat, melaporkan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Ya Allah, Kak. Banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan terekam kamera warga. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Sejumlah warga histeris melihat banjir yang menyeret sejumlah harta benda hingga menerjang permukiman. Rumah warga pun luluh lantak diterjang banjir. Banyak material kayu hanyut terbawa arus banjir akibat meluapnya Sungai Aek Garuga. Sejumlah warga pun panik berupaya menjauh dari lokasi banjir. Banjir bandang menerjang Desa Garoga, Desa Hutagodang, Desa Aek Nadol, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Berdasarkan data dari Polsek Batang Toru, 4 orang meninggal dunia, 21 orang lainnya mengalami luka-luka akibat banjir. Petugas menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Selain itu, petugas masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak banjir bandang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja mendapat perlawanan dari warga mayoritas emak-emak saat menertibkan lahan milik Pemkot Medan di Jalan Flamboyan Raya. Sejumlah wanita bahkan nekat membuka pakaian sebagai bentuk protes dan menolak lahan yang mereka garap ditertibkan. Sekarang kau berkuasa. Ini. Bantah dulu ini semua. Pemkot Medan menyatakan lahan tersebut memiliki luas 26 hektar dan telah digarap sejumlah warga selama 20 tahun terakhir tanpa izin resmi. Sementara itu, warga penggarap meminta Presiden Prabowo untuk turun langsung menyelesaikan persoalan ini karena membuat mereka kesulitan. Lahan dengan status HPL 1 Tanjung Selamat ini sebelumnya dirancang untuk beberapa program pembangunan, termasuk depo BRT serta sekolah rakyat. Meski mendapat protes, penertiban tahap awal sekitar 6 hektar ini terus dilakukan. Warga sekitar rencananya akan direlokasi ke kawasan Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Peredaran sabu jaringan Sumatera Barat terbongkar. Seorang janda ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional BNN di Banten dan juga barang bukti 4 kg sabu.
Inilah detik-detik penangkapan seorang janda oleh petugas BNN Banten di salah satu hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Tersangka kedapatan membawa narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 4 kg. Dalam aksinya, DA tak sendiri melainkan ditemani oleh seorang pria RI. Kedua tersangka mengaku mendapat upah 15 juta rupiah jika berhasil mengirim 1 kg sabu. Tersangka membawa sabu 4 kg dari Sumatera Barat menuju Banten dengan menggunakan bus. Guna mengelabuhi petugas, tersangka menyimpan barang haram tersebut di dalam bagasi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun hingga pidana mati. Tersangka DH ketika kita tangkap berontak, mana cukup banyak. Kalau itu diuangkan, kalau 1 gramnya itu 1 juta berarti udah 4,3 miliar. Petugas BNN juga memusnahkan barang bukti sabu 4 kg dan 8 kg ganja. Dari Serang, Banten, Maisa Priandi melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Purbalingga, Jawa Tengah mengamuk dan menganiaya tetangganya secara membabi buta. Kasus pembacokan. Warga desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah digegerkan kasus penganiayaan seorang penjual keliling oleh tetangganya. Korban dicegat pelaku YL, 46 tahun, yang dikira korban hendak membeli dagangannya. Namun tiba-tiba pelaku mengeluarkan golok dari balik dasternya dan langsung menyerang secara membabi buta. Korban akhirnya luka serius kepala dan pinggang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tetangga lain bernama Bayu Seseno ikut jadi korban saat berusaha melerai. Jualan, terus tiba-tiba dia udah di depan situ. Si pelaku itu? Iya, pelaku itu. Memang rumah pelaku dan biasa ya, rukun gitu ya? Iya, biasa. Dia kan kayak kadang waras, kadang enggak. Gitu ya. Sementara itu, usai mengamuk, pelaku sempat bersembunyi di dalam rumah sebelum diamankan warga dan polisi. Belakangan diketahui pelaku yang tinggal berdampingan dengan korban diduga depresi sejak berpisah dengan sang suami. Pelaku kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Margono Purwokerto guna mendapatkan pemeriksaan kejiwaan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto Anyus melaporkan. Pemirsa, pencuri sepeda motor babak belur setelah ditangkap warga di Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria nyaris babak belur usai tertangkap warga hendak mencuri motor di perumahan wilayah Surabaya, Jawa Timur. Saat hendak membawa kabur, motor mogok hingga aksinya dicurigai petugas keamanan perumahan hingga salah satu pelaku tertangkap sementara rekannya kabur. Usai mengembangkan kasus, petugas menangkap rekan pelaku lain di rumahnya di wilayah Bangkalan. Penangkapan diwarnai tangis keluarga. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan membeli pakaian mewah serta ponsel terbaru. Diketahui keduanya merupakan residivis Ranmor spesialis perumahan. Untuk sasaran ini jadi perumahan dan juga orang yang memang ceroboh lengah di pinggir jalan. Karena pelaku sifatnya mobile, sebelum terjadi di perumahan Rembang itu juga sempat menggambar di perumahan Bukit Palma, tapi tidak berhasil karena di sana juga pengawasan dan juga penjagaannya. Polisi menyita barang bukti sepeda motor, kunci T, serta 1 set pakaian yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Anyus melaporkan. Viral pelaku begal beraksi di depan warung bakso di Kota Medan, Sumatera Utara. Mirisnya, pelaku ini ternyata masih berstatus sebagai pelajar. Sempat viral di media sosial aksi pembegalan yang terjadi di depan warung bakso di kawasan Gang Jagung, Kelurahan Terjun, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Khalid Huzaimah alias UJ 17 tahun, salah satu pelaku begal tersebut. Saat diinterogasi, ia mengaku membegal seorang pemuda bernama Hanafi bersama belasan rekannya. Mereka membawa kabur sepeda motor korban. Tak sampai di situ, ia juga sempat merampok seorang remaja dengan modus mengajaknya bermain game online sebelum merampas ponsel, dompet, dan sepeda motornya.
Pelaku tersebut adalah pelaku yang sama di Gang Jagung yang sempat viral bersama 11 teman-teman lainnya yang mana identitas para pelaku sudah kami ketahui dan sedang dalam pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, News melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap sopir taksi online yang melakukan tindak asusila terhadap penumpangnya di rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Korban diperkosa saat hendak berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Terus, pagarnya bukan nempel jalan ini kan? Polisi menyisir di Kampung Sukamaju, Cilodong, Depok, mencari terduga pelaku pemerkosaan seorang wanita yang telah melaporkan kasusnya ke Polres Metro Tangerang. Pelaku ditemukan di sebuah rumah kontrakan. Pelaku tak sempat melarikan diri setelah polisi menggerebek kediamannya. Pelaku ditangkap di hadapan istrinya. Di tengah perjalanan, tepatnya di Tol Cengkareng Bandara, pelaku tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya dan masuk ke dalam kursi penumpang. Korban diperkosa pelaku dengan dianiaya terlebih dahulu. Meminta izin kepada penumpang, seorang perempuan tersebut, untuk menepi dengan alasan mau cuci muka karena mengantuk. Setelah mobil menepi, langsung masuk ke tempat duduk penumpang dan kemudian melakukan penganiayaan. Setelah melakukan penganiayaan, korban diruda paksa. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Tawuran dua kelompok warga terjadi di tengah perlintasan rel kereta api di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Akibat adanya tawuran ini, perjalanan kereta api dari arah Tanah Abang, Manggarai maupun sebaliknya terganggu. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di tengah perlintasan rel kereta api di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu hingga petasan untuk melukai lawannya. Tawuran yang melibatkan antara Jalan Tambak dan Jalan Menteng Tenggulun ini mengakibatkan perjalanan kereta api terganggu hingga terpaksa dihentikan sementara. Aksi tawuran baru berhenti setelah aparat Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng membubarkan aksi. Diduga tawuran dipicu salah paham sejumlah remaja. Tawuran berhenti dan dimediasi tokoh masyarakat dari dua kelompok terlibat. Dari Jakarta, Rizky Valuvia News melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, usai penyelidikan hampir 4 bulan dan memeriksa saksi, polisi menangkap bidan desa terkait dugaan malpraktek. Ia diduga menyebabkan alat kelamin bocah terpotong hampir separuh. Seorang anak berusia 10 tahun di Kota Pangkalan Kerinci ini terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih setelah jalani hitan oleh seorang bidan. Ia mengeluh sakit pada alat kelaminnya sewaktu akan membuang air kecil. Usai dibawa ke rumah sakit, diketahui hampir separuh alat kelaminnya terpotong. Menurut keterangan dokter ahli bedah yang menangani korban, sakit yang dirasa disebabkan saluran buang air kecil terpotong dan membutuhkan tindakan operasi. Terpotong tuh pertama dia kan nggak sadar tuh terpotong, mungkin setelah habis biusnya dia nangis, tapi epinya bilang kalau kau nangis menjerit nanti mancit darahnya katanya. Diam laju kau, kalau tak mau diam mancit. Berbekal laporan pada bulan Juli 2025 dan hasil penyelidikan aparat Polres Pelalawan pun menangkap bidan desa yang terlibat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak memiliki sertifikat keahlian hitan dan hanya tamatan diploma 1 atau D1 yang tergabung dalam Ikatan Bidan Pelalawan. Yang bersangkutan ini terlapor merupakan lulusan trennya D1. Tapi hal-hal lainnya tetap kami masih dalami, dan kegiatannya ini dia sudah melakukan kegiatan praktek tersebut dari tahun 2004. Berarti sudah cukup lama melaksanakan kegiatan praktek hitan akan tetap. Pelaku selanjutnya akan dijerat pasal berlapis tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka berat dan tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, News melaporkan.
Viral di media sosial, kondisi instalasi gawat darurat puskesmas kosong tanpa petugas medis saat seorang pasien membutuhkan pertolongan darurat. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, seorang ibu terpaksa melahirkan di tepi jalan. Jawa Selatan, puskesmas Matang Suri. Saat petugas di EGD, padahal ada pasien darurat yang perlu ditangani secepatnya. Viral di media sosial saat warga kesal melihat ruang IGD kosong dan tidak terlihat tenaga kesehatan berjaga, padahal terdapat pasien yang membutuhkan penanganan medis. Video berdurasi 33 detik ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan dasar, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang wajib beroperasi selama 24 jam. Buntut viralnya video, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas akan melakukan penyelidikan dan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab ketidakhadiran petugas. Sedang sholat maghrib, pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Tetapi setelah selesai sholat, petugas langsung menghampiri pasien yang datang itu. Jadi tetap sesuai prosedur Warga berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius agar pelayanan kesehatan darurat di daerah tetap optimal. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar Anyus melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Guru Nasional di Pemalang, Jawa Tengah disambut aksi demonstrasi besar-besaran. Ratusan guru honorer menggeruduk pendopo kabupaten menuntut penerbitan SK Dinas dan penataan data pokok pendidikan. Memfasilitasi guru, saya juga guru, Pak. Ratusan guru honorer mendatangi pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Massa membawa poster dan spanduk. Mereka menyampaikan keluhan atas ketidakpastian status kerja. Beberapa perwakilan guru berorasi menyuarakan keluhan mereka seperti SK yang tidak diterbitkan. Menanggapi aksi demonstrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang menegaskan bahwa penundaan penertiban SK bukan sengaja dilakukan. Masuk terakhir, Pak, untuk pendataan DES berkali-kali sudah dilaksanakan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah Pemalang. Syaratnya apa sih harusnya sih? Syaratnya minimal 2 tahun untuk masa pengabdian. Untuk yang terkait SK ini, kami selaku Kepala Dinas, karena regulasinya sudah jelas di sana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di pasal 65 itu tidak boleh untuk angkat honorer setelah tanggal itu. Kami nggak bisa mengeluarkan surat itu. Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan dokumen tuntutan, ratusan guru honorer kemudian membubarkan diri. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah truk bermuatan pakan ternak mengalami insiden tidak biasa saat melintasi tanjakan Bukit Kodok, Labuan Batu Selatan. Truk tersebut melaju jumping sejauh 50 meter dengan kondisi bagian belakang kandas ke aspal dan depannya menjulang ke atas. Iya, ada apa ini, woi? Waduh, sampai jumping, Bang. Kenapa, Bang? Maju aja terus ya, maju aja, Bang. Maju aja terus. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah truk berjalan jumping dengan kondisi bagian belakang kendaraan kandas ke aspal, sementara bagian depannya menjulang ke atas. Saat melintasi tanjakan Bukit Godok, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Kejadian ini membuat warga sekitar panik karena truk terlihat seperti akan terbalik akibat posisi bodi yang tidak seimbang. Awalnya truk yang berjalan dari arah Medan menuju Riau menanjak menggunakan satu gigi. Karena muatan berat di bagian belakang dan kondisi jalan menanjak, membuat truk langsung jumping bagian depannya menjulang ke atas. Truk akhirnya kembali ke posisi normal usai warga mengganjal roda bagian belakang. Jadi pada saat itu ada 3 truk dari bawah, terus yang satu di pinggir, yang dua ini berjalan searah. Namun tanpa disadari supir yang kol diesel ini, dia
salah, dia masuk gigi 1 tiba-tiba langsung digas tinggi dan terjadilah dia jumping berjalan sampai kurang lebih 50 meter lah. Tanjakan Bukit Godok sendiri merupakan salah satu tanjakan ekstrim yang ada di Indonesia dengan tingkat kecelakaan cukup tinggi. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan truk box dan minibus berisi satu keluarga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan akibat tabrakan membuat truk box terguling, sementara minibus rusak parah. Sebuah minibus berisi 4 orang terlibat kecelakaan dengan truk box bermuatan udang di Jalan Raya Kool, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Kerasnya benturan membuat truk box terguling, sementara minibus rusak parah. Sejumlah pengendara dan warga berhasil mengevakuasi pengemudi dan 4 penumpang minibus dengan selamat. Sopir dan kernet truk pun selamat meski alami luka-luka. Kecelakaan berawal dari minibus yang berpenumpang satu keluarga melaju kencang dari arah selatan menuju Sumeneb, Madura, tiba-tiba oleng ke jalur berlawanan dan tabrakan dengan truk box. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk dan kelelahan saat berkendara. Diduga karena supir kelelahan dan mengantuk sehingga mobil ini melaju ke arah kanan. Kemudian dari arah berlawanan melintas Mitsubishi truk, kemudian terjadi benturan atau kecelakaan. Meski sempat terjadi kemacetan, namun arus lalu lintas kembali berjalan normal. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir hingga setinggi 2 meter merendam 4 desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagian warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir melanda Desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal terekam video amatir warga. Ketinggian air mencapai 2 meter merendam ratusan rumah warga. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir setinggi 2 meter. 4 desa di Mandailing Natal yang dilanda banjir, yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa tersebut sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi dan tidak mungkin dijangkau menggunakan perahu. Dan yang paling terdampak ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Hutaim Baru, Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, dan Ranto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Sejumlah warga yang terdampak banjir sudah ada yang mengungsi. Namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Puluhan warga saling dorong dan berdesakan saat antre pembagian bantuan tunai langsung atau BLT Kesra di kantor pos Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara di Bandung dan Lampung, warga juga rela antre sejak pagi untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai. Puluhan warga saling dorong dan berdesakan saat antre pembagian bantuan tunai langsung atau BLT Kesra di kantor pos Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang sudah antre berjam-jam berebut nomor antrean yang dibagikan petugas kantor pos. Setiap warga penerima manfaat bantuan uang tunai sebesar Rp900.000. Meski harus antre dan berdesakan, warga mengaku senang dengan bantuan uang tunai ini karena membantu perekonomian mereka. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga juga antusias mencairkan BLT.
warga rela antri sejak pagi. Dari data PT Pos KCU Bandung, 7.233 penerima manfaat terbagi ke 9 lokasi, seperti di kantor pos, kecamatan, dan kelurahan di Kota Bandung. Pembagian BLT Kesra ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga 30 November 2025 dengan total penerima mencapai 50.700 orang. Ratusan warga Kecamatan Sekampung Udik dan warga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Lampung di hari keempat pencairan BLT Kesra 2025, masyarakat masih terus memadati antrean. Antrean yang didominasi ibu-ibu ini yang rela membawa balitanya sejak pagi berdasarkan untuk mencairkan BLT. Di kantor pos cabang pembantu Pugung Raharjo sebanyak 8.000 warga dari 2 kecamatan dilayani dalam penerima bantuan langsung tunai Kesra 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, petugas Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasang stiker penerima bansos di sebuah rumah di wilayah Ciamas. Ironisnya, warga penerima bansos tersebut diduga memiliki rumah dan kendaraan mewah. Beginilah aksi petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor saat melakukan pemasangan stiker penerimaan bantuan sosial atau bansos di wilayah Kecamatan Ciamas. Sembako dan PBI. Terlihat petugas Dinsos memasang stiker penerimaan bansos pada rumah yang cukup layak. Bahkan di dalam rumah ini terdapat garasi mobil yang juga terparkir mobil mewah. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor membenarkan telah melakukan verifikasi data untuk penerima bansos. Namun ada banyak ketemuan data yang tidak valid seperti penerima bansos memiliki rumah yang layak dan kendaraan. Ternyata pada saat pemberian identitas itu kita ketemukan kasus yang tidak biasa. Ada yang ternyata memiliki kendaraan. Untuk warga yang memang sudah berkecukupan secara ekonomi, ya sudah legowo saja. Berikan kesempatan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan belum memperoleh fasilitas program dari pemerintah. Khusus untuk yang bersangkutan, yang viral itu, tadi pagi kami menerima pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai penerima bansos. Jadi ke depan. Sudah seharusnya penerima bansos adalah bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berkat pemanfaatan artificial intelligence atau AI secara maksimal dalam merekomendasikan konten yang tepat pada pengguna, Vision Plus berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam Netcore Awarding Night di Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada Vision Plus sebagai brand yang berinovasi dan juga memanfaatkan teknologi, dan kepada Deputi CEO Vision Plus, Clarissa Tanusudibyo, sebagai Hall of Fame dalam kolaborasi bersama Netcore. Vision Plus membuktikan diri sebagai OTT yang memanfaatkan AI dengan baik untuk para penggunanya. Pencapaian tersebut dibuktikan dengan Vision Plus berhasil meraih penghargaan dari Netcore dalam acara Netcore Awarding Night. Keberhasilan ini diakui berkat pemanfaatan artificial intelligence secara maksimal dalam merekomendasikan konten yang tepat kepada pengguna sehingga meningkatkan keterlibatan dan retensi. Penghargaan diberikan dalam 2 kategori, yaitu kepada Vision Plus sebagai brand yang melakukan inovasi pemanfaatan teknologi dan marketing teknologi secara masif, serta penghargaan diberikan kepada Deputi CEO Vision Plus, Clarissa Tanusudibyo, sebagai sosok pemimpin yang membimbing Vision Plus untuk berinovasi. Karena ini aplikasi video streaming. Aplikasi video streaming kita harapkan user untuk selalu datang lagi untuk menonton, dan karena kita punya konten yang cukup banyak, kita juga tidak berharap bahwa user itu bisa menemukan seluruh konten. Challenge-nya itu adalah bagaimana kita memberikan konten yang tepat kepada user yang tepat. Nah, disinilah AI sangat bermanfaat, dan kita manfaatkan itu semaksimal mungkin sehingga kita bisa memberikan konten yang tepat kepada user yang tepat. Our future looks promising together as brands Netcore and Vision Plus. We have our roadmaps in place wherein we are looking at scaling together, growing together, and
leveraging the power of AI across the entire Indonesia as a market and looking to scale Vision Plus as the #1 OTT platform across Indonesia. Vision Plus berencana untuk sepenuhnya memanfaatkan penggunaan AI, di mana nantinya para pengguna ketika membuka aplikasi akan mendapatkan konten yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2025-2026 pekan ke-7 yang digelar di Gor Nambo Jaya Sport Center, Karawaci, Tangerang, Banten menyuguhkan pertandingan seru dan menarik. Black Steel FC, House FC, Cosmo JNE, Pangsuma FC dan juga BTS FC berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan skor telak. Laga panas tersaji di pekan ke-7 Liga Futsal Profesional 2025-2026 yang berlangsung di Gor Nambo Jaya Sport Center, Karawaci, Tangerang, Banten. Pada pertandingan pertama mempertemukan Kuda Laut Nusantara melawan Black Steel FC. Pada pertandingan sengit ini Black Steel FC berhasil mengontrol jalannya pertandingan dan mampu menang dengan skor telak 5-1. Laga sengit juga tersaji di pertandingan kedua antara Halus FC melawan tim debutan Raibit FC. Kedua tim bermain saling menyerang sepanjang laga, namun hingga akhir peluit dibunyikan Halus FC berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor meyakinkan 5-3. Di laga ketiga, tim papan atas Cosmo JNE dengan mudah mampu mengalahkan lawannya Nanzabi FC. Kemenangan 4-0 atas Nanzabi FC membawa Cosmo JNE merangsek ke papan atas, memanaskan persaingan dalam merebut puncak klasemen. Pada pertandingan keempat, duel sengit tim papan atas tersaji antara Pangsuma FC melawan Unggul FC. Kedua tim bermain terbuka dan saling serang sejak peluit pertama dibunyikan. Laga sempat berjalan alot hingga akhirnya Pangsuma FC mampu menemukan celah untuk mengalahkan Unggul FC dengan skor telak 8-4. Di laga pamungkas, tim juara bertahan Bintang Timur Surabaya BTS FC kembali tampil superior dengan membantai habis lawannya Moncong Bulu FC. Pada laga ini BTS FC tanpa menemui kesulitan berarti mampu mengalahkan Moncong Bulu FC dengan skor telak 8-2. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara tewas setelah dililit ular piton sepanjang 7 meter saat hendak pulang dari kebunnya. Seorang petani di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas di sebuah kebun usai dililit ular piton raksasa berukuran 7 meter. Meski warga sudah berusaha menyerang ular dengan senjata tajam, namun nyawa korban tak tertolong. Evakuasi jasad korban pun berlangsung dramatis. Puluhan warga memikul jasad korban menggunakan batang bambu dan kain sarung melintasi medan terjal dan butuh waktu 1 jam hingga sampai ke rumah duka. Kejadian bermula saat korban yang baru saja selesai berkebun hendak pulang ke rumah. Namun tiba-tiba seekor ular piton menyerang korban yang berjalan sendirian. Seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian sempat mendengar teriakan korban. Ada teriakan nih, ada teman yang lewat di jalan itu terguling, itu terbang bisa dilingkar ular itu orang itu. Korbannya sudah dilingkar ular? Sudah dilingkar ular. Tapi mereka tidak pernah potong karena. Selanjutnya keluarga memakamkan jenazah korban di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Kasus warga yang tewas diterkam ular piton di Kabupaten Buton Selatan sudah kali kedua. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan
iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.